kalian belum kenal dengan Bapak, perkenalkan Bapak Yosef Bule, ya, yang akan mengampu mata kuliah bimbingan konseling di SD dalam kelas 2A33. Jadi salam kenal dari Bapak dan salam sehat ya. Kita akan berkenalan lebih lanjut dalam kegiatan yang lainnya ya, karena waktu kita terbatas. Baik, mata kuliah bimbingan konseling di SD ini sudah Bapak lengkapi RPS-nya di e-learning ya, ada RPS, ada RTM, ada kontrak kuliah. Saya harap seluruh mahasiswa sudah melihat RPS, RTM, dan kontrak kuliah. Kira-kira sudah ada yang melihat di e-learning RPS-nya? Coba salah satu orang. Sudah, Pak. Sudah, baik, oke. Akan Bapak jelaskan Sudah, nanti Pak. beberapa poin tentang RPS kita, lalu nanti kita akan diskusikan di mana ada kendala yang belum Anda pahami ya. Bapak akan share ya. Oke, baik, sebentar ya. Baik, bagaimana kelihatan RPS yang Bapak sharekan ini? Siap, Pak, kelihatan. Siap kelihatan, Pak. Oke. Nama mata kuliah kita ini adalah bimbingan konseling di SD. Jadi mata kuliah ini bebannya 3 SKS ya, jadi cukup besar. Jadi harus diperhatikan ya, ada 3 SKS. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk mengikuti mata kuliah bimbingan konseling di SD. Nah, dalam mata kuliah bimbingan konseling di SD ini ada beberapa dosen yang akan mengajar. Yang pertama itu ada Pak Abdul Rahman Ali, yang kedua Bapak sendiri, yang ketiga Ibu Rinci, yang keempat Pak Renato. Ya, tapi dalam kelas 2A33 Bapak yang akan mengajar jadi sekalian. Oke, baik, selanjutnya dalam mencapai keberhasilan mata kuliah bimbingan konseling di SD ini ada beberapa poin yang harus Anda capai. Pertama dalam hal sikap ya, ini ada S2, S6, S8, nanti bisa dilihat di RPS itu ya. Inilah yang harus Anda capai dalam mata kuliah. Pengetahuan, ada P1, P2, P7. Lalu keterampilan umum, bisa Anda lihat ada KU1, KU5. Lalu keterampilan khusus, KK1, KK2, KK7. Ya, ini sudah ditetapkan. Jadi mohon dibaca dan diperhatikan supaya Anda mampu mencapai apa-apa saja yang diharapkan dalam bidang baik dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, jadi sekalian dalam mata kuliah bimbingan konseling di SD ini ada beberapa topik yang harus kita pelajari. Ini dia ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Topik-topik inilah nanti yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Dalam kaitannya nanti dalam sub CPMK ini ya. Inilah yang harus Anda capai dalam setiap topik pembelajaran. Ini dia, menjelaskan, mampu mendeskripsikan, mampu menganalisis. Jadi nanti itu akan diuraikan dalam ini ya, sebaran dan upaya mencapai capaian pembelajaran. Nah, pertama, perhatikan. Hari ini kita masuk dalam pertemuan pertama ya. Nah, ini dia ya, dalam pertemuan pertama ini. Ini kegiatan kita ya. Ini kelihatan yang Bapak blok ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Nah, di Kelihatan, sini Pak.
Di sini kita akan membahas tentang kontrak kuliah, penjelasannya, penilaiannya, RPS, dan tugas-tugas ya. Sini kriterianya ada pedoman, ada bentuk non-tes, lalu kegiatan perkuliahan kita itu adalah secara daring atau online ya. Supaya adik-adik sekalian memahami, untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan kedua, ini ya. Ini kelihatan ini yang Bapak blok ini di pertemuan kedua ini di bagian sebelah kiri ini, pinggir ini pertemuannya ya. Ini dia yang angka 2 ini pertemuan namanya ya. Jadi setiap ada di sini dianya contohnya ada 7 ini pertemuan ke-7 ya. Jadi disesuaikan. Contohnya menjelaskan tujuan bimbingan konseling di SD dan menguraikan dengan cepat karakteristik bimbingan konseling di SD. Ini ada kaitannya dengan topik pembelajaran kita. Ini dia ya. Kita lihat ke atas ya. Ini dia, ada salah satu karakteristik. Ini, nampak ini di topik pertama ada? Kelihatan? Ya, jadi Kelihatan, Pak. Jadi adik-adik sekalian, Kelihatan, Pak. oke baik. Jadi setiap pertemuan itu ada kaitannya dengan topik pembelajaran. Jadi harus dilihat ya dan kaitkan dengan sub CPMK-nya. Nah, ini dia ya. Berarti harus dalam pertemuan kedua sub CPMK-nya itu adalah mampu mendeskripsikan. Jadi ini dia ya. Jadi disinilah pemahaman yang harus Anda capai dalam mata kuliah bimbingan konseling di SD dalam pertemuan kedua. Nah, ini kan tadi sudah pertemuan kedua, lalu ini sub CPMK-nya atau topik pembelajaran yang harus dicapai. Indikatornya ini ya, pemahaman terhadap pengertian BK. BK itu bimbingan konseling ya, pemahaman terhadap tujuan BK di sekolah dasar. Lalu ada tugasnya, jelas ya. Lihat di sini ya. Ini ada laporan atau makalah. Ini dia. Ini tugasnya. Jadi di RTM ini nanti Bapak akan sampaikan. Namanya ini rencana tugas mahasiswa. Nih, kita bertemu hari ini dalam e-learning secara virtual atau Zoom. Jadi minggu depan kita akan bertemu secara virtual lewat Zoom atau e-learning nantinya ya. Ini. Lalu materi pembelajaran ini konsep BK. Ini sudah di topik pembelajarannya. Ini dia konsep dengan konseling di siapa itu yang ya, siapa ini Rizky ini ya. Oke baik, kita dengar suara Bapak lagi. Sudah, Pak. Oke, bagian Bapak teruskan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Lupa ya, sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya konsep dasar bimbingan konseling di SD ya. Jadi adik-adik sekalian, ini setiap pertemuan ini ada kaitan dengan topik pembelajaran kita ya.
Sebentar ya. Sudah kedengaran suara Bapak? Halo? Kedengaran, Pak, tapi kecil. Ya, kedengaran, Pak. Oke, sudah. Sudah ya. Ini karena ini mati lampu. Oke, sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Setiap pertemuan itu berkaitan dengan topik pembahasan dalam kegiatan yang telah Bapak rancang dalam bahan kajian materi pembelajaran. Jadi, dari sekalian, setiap pertemuan 3 sampai pertemuan ke-15 harap diperhatikan topik-topik pembelajaran itu karena berkaitan dengan bahan materi pembelajaran kita, ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya terkait dengan RPS kita? Untuk semester 5 kita bertemu dalam e-learning dan daring virtual sampai pertemuan ke-8-nya. Ini dia ya, sampai pertemuan ke-8 sampai ITS. Lalu pertemuan ke-9 kita sudah kuliah tatap muka. Oke, baik. Kira-kira dalam RPS ini ada yang mau bertanya seputar tentang RPS kita, perkuliahan kita selama 1 semester ke depan? Izin Pak. Oke, baik. Apa yang mau ditanyakan? Indah, itu kan yang di tugas yang di pertemuan kedua Pak, kan ada dibilang tugas mendefinisikan BK menurut para ahli atau RTM. Nah di sini saya menanya, RTM itu maksudnya gimana Pak? Oke, baik ya. Coba di-mute dulu apanya, apa Indah? Speakernya. Coba dimatikan dulu speakernya. Yang apa ini? Apa yang speakernya aktif ini? Di sini jadinya. Dimatikan dulu speakernya. Oke, baik ya. RTM ini nanti akan Bapak jelaskan. Ini namanya rencana tugas mahasiswa. Nanti di sini sudah ada ya. Coba Bapak share aja dulu ya. Supaya nanti jelas ya. Oke, baik ya. Oke, Rinaldi, ini kelihatan yang Bapak share ini? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ini kan RTM, Rencana Tugas Mahasiswa, pertemuan kedua. Nah, ini sesuai dengan RPS tadi ya. Kan sudah Bapak buat tadi di pertemuan kedua itu sudah ada tugas. Nah, itu berkaitan dengan sub CPMK-nya. Itu kan di pertemuan 2. Dan itu juga berkaitan dengan sub CPMK-nya, yaitu mampu mendeskripsikan konsep dasar tujuan karakteristik bimbingan konseling di SD. Jadi ini yang harus Anda kerjakan ya. Harus Anda capai ini ya. Topik tugasnya itu tujuan dan karakteristik BK di SD. Jadi ini topiknya. Untuk tugasnya itu dalam bentuk makalah ya. Lalu pengerjaan tugas itu bersifat individu. Nah, ini dia ya, coba dilihat ya. Nah, inilah cara mengerjakannya. Indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Pertama ini ketepatan menyajikan tujuan bimbingan konseling. Jadi nilainya ada 20%. Jika Anda menyajikannya dengan tepat tentang bimbingan konseling ini, nilainya 20.
Ya. Lalu yang kedua, ketepatan menyajikan karakteristik bimbingan konseling. Ini nilainya 20. Jadi sudah ada di sini ya di RTM ini ya, jelas ya. Jadi Anda tinggal mengikuti acuan yang ada di RTM ini, rencana tugas mahasiswa. Lalu jelas dan sederhana dalam membuat laporan. Nah, jadi makalahnya itu dalam mengkaji sebuah topik tujuan dan karakteristik BKDSD itu dia jelas dia ya, sederhana, mudah dipahami, nggak bertele-tele. Topik-topik kajiannya itu tidak lompat-lompat ya. Mungkin tiba-tiba pertama karakteristik, tiba-tiba langsung tujuan. Nah, itu kan dia tidak jelas ya. Jadi harus jelas, sederhana, mudah dipahami ya. Nilainya 30.